Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Halfi Herdiansyah. Saya dari STIP Muhammadiyah Bogor, program studi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses yang secara sengaja yang dilakukan dengan tujuan membuat kondisi organisasi menjadi lain dari yang sebelumnya. Kondisi di sini mempunyai arti yang sangat luas, dari yang sangat teknikal sampai yang sangat konseptual. Sedangkan pengertian pengembangan organisasi sendiri, pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembang dari manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat SDM, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Selanjutnya, kekuatan penyebab perubahan organisasi. Kekuatan yang pertama yaitu kekuatan eksternal, terdiri dari kebudayaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, kekuatan internal. Kekuatan internal terdiri dari kegiatan karyawan, tujuan keorganisasi, strategi kebijaksanaan, dan pengaruh teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penanganan perubahan organisasi. Di sini, caranya tersebut ada dua. Yang pertama, proses perubahan reaktif dengan cara proses perubahan reaktif, di mana manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan pelaksanaan modifikasi demi sedikit untuk menangani masalah-masalah yang tertentu yang timbul. Yang kedua, dengan cara proses proaktif. Nah, proses proaktif melalui pelaksanaan berbagai investasi, waktu, sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi tersebut dengan cara pendekatan yang sederhana dan murah oleh manajer tersebut. Selanjutnya, proses pengelolaan dalam perubahan organisasi. Yang pertama, adanya redistribusi kekuasaan dalam struktur organisasi. Yang kedua, adanya redistribusi ini yang dihasilkan dari proses perubahan yang bersifat pengembangan. Selanjutnya, proses perubahan dalam organisasi. Yang pertama itu unfreezing. Unfreezing yaitu keadaan di mana orang akan menjadi siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari perilaku baru. Yang kedua, changing. Changing terjadi bila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru. Yang ketiga, refreezing, yaitu telah terjadi apabila orang yang memandang bahwa pola perilaku baru yang telah dicoba selama periode ini menjadi bagian dari orang tersebut. Di sini ada yang namanya pendekatan perubahan organisasi. Nah, pendekatan pertama yaitu dengan pendekatan struktural. Yang kedua, ada pendekatan teknologis. Yang ketiga, ada pendekatan secara personal atau dengan disebut dengan pendekatan per orang atau orang. Selanjutnya, tahapan proses perubahan organisasi. Yang pertama, tekanan dan desakan, intervensi dan reorientasi. Yang kedua, diagnosa dan pengenalan masalah. Yang ketiga, penemuan dan komitmen pada penyesuaian. Yang keempat, percobaan dalam pencarian hasil-hasil. Yang kelima, penguatan dan penerimaan. Penolakan terhadap perubahan pengembangan organisasi. Nah, yang pertama, ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan. Yang kedua, ketidaksediaan untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang ada.
Yang ketiga, yang terakhir, pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan dalam pengembangan organisasi. Selanjutnya, konsep pengembangan organisasi. Konsep pengembangan organisasi suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dalam menyesuaikan permasalahan. Biasanya dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuan untuk secara aktif terus melanjutkan pembahasan. Yang terakhir yang kita akan bahas yaitu tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yang pertama yaitu untuk perseorangan. Yang kedua untuk tim atau untuk kelompok. Yang ketiga untuk organisasi keseluruhan. Yang keempat untuk 2 atau 3 perorangan. Yang kelima, yang terakhir, untuk hubungan antar kelompok dalam organisasi itu sendiri. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, yaitu tentang pengembangan dan perubahan dalam organisasi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.